Halo, berjumpa kembali ya. Kita sekarang membahas mengenai perancangan tata kelola pemerintahan pada organisasi pemerintahan. Artinya begini, saudara-saudara, di dalam sebuah organisasi pemerintahan, baik itu tingkat desa, daerah maupun pusat nasional, ya, agar tata kelola bisa berjalan dengan baik, ya perlu direncanakan dengan baik, perlu rancang dengan baik, agar yang menjadi goals-nya, tujuannya bisa dicapai secara optimal, ya. Kita tahu bahwa di dalam sebuah organisasi pemerintahan ya, itu kita harus memperhatikan unsur utama di dalam organisasi di situ ada struktur. Struktur itu kan sifatnya kaku ya, ada pimpinan, ada middle management, ada lower manager itu kan di dalamnya ada hubungan antara mereka. Nah, biasanya di dalam struktur itu masing-masing memiliki wewenang ya, ada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Siapa mengerjakan apa, siapa bertugas atas atas apa, dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Nah, hubungan kerja dan koordinasi ini menjadi sangat penting antar unit di dalam organisasi karena kalau terjadi ketumpang tindihan maka akan kacau. Nah, oleh karenanya ketiga unsur di dalam organisasi itu perlu saling sinergi ya, saling memahami, saling, konektif yang baik ya, gitu, kira-kira begitu saudara-saudara. Nah, di dalam proses perencanaan pada tata kelola pemerintahan ini tentu saja kan kita harus petakan dulu masalahnya ya, harus mengidentifikasi yang paling utama, identifikasi masalah, kebutuhan, sumber daya yang dimiliki. Setelah dipetakan, kemudian barulah kita merancang, mendesain tata kelola seperti apa dari tujuan, ya, strateginya, sampai kepada tahapan-tahapan berikutnya. Baru berikutnya adalah putuskan ya dari rancangan-rancangan program, rancangan-rancangan kebijakan tadi mana yang didahulukan, mana harus dibelakangkan ya sehingga mana yang menjadi prioritas. Nah, kemudian dilakukan identifikasi kebutuhan ini adalah untuk menganalisis struktur ya, menganalisis beban kerja, menganalisis kapasitas sumber daya dan juga menganalisis kebutuhan pelayan publik. Jadi ini tahapan yang tadi ya. Jadi ini yang dalam identifikasi kebutuhan organisasi. Nah, dari kebutuhan tadi kan akan nampak tuh ya, struktur organisasi seperti apa, mekanismenya bagaimana, sistem koordinasi yang dibangun seperti apa, dan prosedur operasional yang akan dilakukan oleh organisasi juga harus clear. SOP ini sangat menentukan ya, tingkat efektivitas dan efisiensi di dalam struktur organisasi. Kemudian di dalam implementasinya pada tahapan yang ketiga dalam perancangan ini adalah bagaimana pelaksanaan struktur organisasi, bagaimana pembagian kewenangan ini diterapkan dengan baik dan bagaimana menyesuaikan mekanisme kerja organisasi yang ada. Nah, tentu saja ya perlu ada upaya-upaya untuk menguatkan perbaikan ya, perbaikan-perbaikan yang baik. Di situ perlu penyesuaian struktur, perlu penyempurnaan mekanisme, perlu peningkatan kapasitas sumber daya, dan juga perlu penguatan akuntabilitas dari organisasi. Tentu saja, membangun berkelanjutan, mengembangkan berkelanjutan sangat penting. Terima kasih saudara-saudara mahasiswa, itu kuliah kita pada hari ini. Selamat belajar.